Ya, terima kasih Anda masih bersama kami seperti yang saya janjikan dan juga Ayu janjikan tadi. Kita sudah Ya, bersama dengan Bapak Haji Kamil Samad, anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi Gerindra DKI Jakarta 3. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Kamil Samad. Selamat sore Mas Uki, Mbak Ayu. Sehat ya Pak? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat, puji Tuhan. Gimana keadaan Sehat ini di sehat. Dapil DKI Jakarta 3 sejauh ini masih zona merah, hijau, orange kalau COVID-19? Kalau Jakarta Utara, Jakarta Barat Mhm, itu masih zona merah, mhm, tapi dalam 2 minggu ini mhm, mengalami penurunan mhm. dari segi bed occupancy rate Oke, dan BOR-nya. juga masyarakat yang isoman. Oke. Kemudian tingkat kematian juga mengalami penurunan, jadi Mhm. kita bersyukur perluasan dan percepatan vaksinasi ini cukup membantu daya tahan masyarakat. Oke, kita beralih ke bagaimana tema kita hari ini terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Kalau dari Pak Kamil Samad sendiri melihat bagaimana realitas pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ini data dari Badan Pusat Statistik menyatakan pertumbuhan ekonomi sebanyak 7,07%, Pak Kamil Samad. Iya, jadi Mas Uki, Mhm, sebetulnya kita pertama patut bersyukur ya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kuartal kedua di tahun 2021 ini ekonomi kita sudah mulai bangkit. mhm, Itu menunjukkan bahwa arah kebijakan pemerintah di mhm, bidang ekonomi itu sudah on the right track, sudah di jalan yang benar. Namun demikian, pertumbuhan di angka 7,07% itu sebetulnya adalah angka yang biasa saja. mhm. Karena jika dibandingkan dengan kuartal kedua tahun 2020, di mana kita minus 5,32. Artinya pertumbuhan ini memang sudah diprediksi sebelumnya. Tetapi juga kalau kita bandingkan dengan pertumbuhan ekonomi beberapa negara di kuartal kedua tahun ini, seperti Singapura, itu 14,3%, Amerika 12,2%, Prancis 18,7%, Italia 17,3%, Spanyol 19,8%. Artinya, hal ini memang dialami oleh banyak negara yang telah melakukan pengetatan sosial Ya. di tengah-tengah masyarakat dalam rangka mengendalikan fundamental krisis, yaitu krisis kesehatan. Begitu, Mas Uki. Oke, sebenarnya ini juga sebuah patut yang kita syukuri seperti itu ya. Tapi kalau misalnya ngomongin soal faktor nih Pak, apa saja sebenarnya apakah kebijakan-kebijakan terkait dengan BLT maupun juga bagaimana memberikan subsidi seperti itu dan juga memberikan insentif kepada para UMKM dan juga bagaimana usaha-usaha. Sebenarnya faktor apa sih Pak yang akan mempengaruhi ataupun juga yang mempengaruhi nilai pertumbuhan ekonomi ini? Karena kalau misalnya mungkin kita ke grassroots gitu ataupun juga ke lapangan, ini banyak sekali mungkin masyarakat yang sebenarnya masih mengeluhkan terkait dengan bagaimana ekonomi semakin sulit dan juga susahnya untuk bisa mendapatkan uang seperti itu. Kalau dari Pak kamu sama sendiri apa sebenarnya yang mempengaruhi nilai pertumbuhan ekonomi kita ini, Pak? Jadi, Mas Uki, sebetulnya kalau kita lihat per sektor ya, Mhm, data-data yang ada, mulai sektor transportasi, pergudangan, akomodasi, makan minum, mhm, kemudian industri kesehatan, agro, kemudian jasa layanan lainnya, mhm, sampai pada real estate di kuartal kedua itu memang relatif meningkat, mhm, relatif tumbuh, relatif bergerak pada posisi positif. mhm. Jadi jika kita lihat berdasarkan lapangan usaha, salah satu faktor yang paling mendorong sebetulnya adalah faktor industri pengolahan. Oke. Industri pengolahan inilah yang eh, yang sebetulnya sudah memberikan gambaran di kuartal pertama, Mas Uki. Mhm, Misalnya kita lihat industri pengolahan dengan komoditasnya minerba, mhm. itu wilayah Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, itu di kuartal pertama tahun ini sudah tumbuh positif. Oke. Iya, jadi itu salah satu faktor kalau kita lihat berdasarkan sektornya. Begitu, Mas Uki. Oke, faktor pengolahan khususnya minerba berada di wilayah Sulawesi menjadi mungkin sudah pada kuartal pertama 2021 sudah positif seperti itu ya. Tapi kalau misalnya membahas terkait dengan